Pagi itu seperti biasa Farel yang sudah sampai di bengkel tempatnya bekerja, yang berada di kawasan Jalan Pantura, tak jauh dari SPBU Desa Mundusari, Kecamatan Pusanagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ia yang pagi itu Kamis 8 Desember 2022 sekitar pukul 7.15, sedang bersiap-siap untuk memulai pekerjaannya, tiba-tiba perhatiannya tertuju pada sebuah mobil warna merah jenis Daihatsu Ayla yang terparkir di depan sebuah bangunan kosong bekas rumah makan, tak jauh dari bengkel tempat Farel bekerja. Yang membuatnya curiga adalah ketika itu Farel melihat ada asap tampak mengepul dari arah mobil itu. Karena khawatir, Farel coba mendekati mobil tersebut untuk memeriksa. Ketika diintipnya kaca mobil, Farel sangat terkejut ketika dilihatnya seorang wanita berambut merah di bagian belakang sopir yang tampaknya telah tewas terbungkus kain mirip selimut, sudah hangus terbakar di bagian atasnya. Melihat hal itu Farel yang panik, segera memberitahu warga sekitar yang kemudian melaporkannya kepada perangkat desa setempat dan diteruskan ke Mapolsek Pusaka Nagara. Sekitar pukul 8 pagi itu polisi yang tiba di lokasi segera memasang garis polisi dan mengamankan lokasi dari warga yang berkerumun karena penasaran. Polisi segera berusaha membuka pintu mobil Ayla warna merah bernopol E1397RI itu, namun kesulitan karena mobil dalam keadaan terkunci semua. Setelah dilakukan upaya, akhirnya pintu mobil berhasil dibuka. Saat itulah tampak jasad wanita tepat di bangku bagian belakang sopir dengan posisi telungkup terbungkus selimut yang sudah terbakar, dan di bagian bawah bangku atau tepatnya di bawah kaki terdapat banyak darah. Dari pemeriksaan awal, wanita berambut panjang warna merah itu dipastikan sudah tewas dengan bagian atas tubuhnya serta wajahnya telah hangus terbakar. Ditemukan pula luka akibat benda tajam di bagian lehernya. Karena itu jasad kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu guna dilakukan visum. Sementara warga yang menyaksikan merasa tidak ada yang kenal dengan sosok wanita itu. Pihak Satreskrim Polres Indramayu bersama Polres Subang dan tim Inafis terus melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas korban. Setelah dilakukan penyelidikan serta dari hasil visum, diketahui korban atas nama Mufliha berusia 29 tahun, merupakan warga desa Kemlaka Gede, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Begitu terungkap identitas korban, tim Satreskrim Polres Subang segera bergerak melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Kurang dari 24 jam atau sekitar selang 3 jam usai penemuan korban, akhirnya pelaku atas nama Rohjaya berusia 43 tahun yang tak lain adalah suami korban sendiri berhasil dibeku saat bersembunyi di Bekasi. Korban atas nama Mufliha merupakan istri kedua dari pelaku. Mereka dulu pertama kali bertemu dan berkenalan di sebuah tempat hiburan ketika Mufliha bekerja sebagai LC. Setelah perkenalan itu, Rohjaya semakin kepincut lalu mereka menjalin hubungan. Pada tahun 2017 akhirnya Rohjaya menikahi Mufliha sebagai istri kedua dengan perjanjian bahwa wanita cantik yang usianya jauh lebih muda darinya itu akan berhenti bekerja dari tempat hiburan malam. Awalnya 1-2 tahun pertama usai menjadi istri Rohjaya, Mufliha menepati janjinya itu. Ia benar-benar tak lagi bersinggungan dengan dunia malam. Namun tanpa sepengetahuan Rohjaya, beberapa waktu belakangan ketika rumah tangga mereka kerap diwarnai cekcok, membuat wanita itu diam-diam kembali bekerja di tempat hiburan malam. Rohjaya yang awalnya tidak mengetahui itu, lambat laun pun akhirnya mendengar. Ia coba menegur istrinya itu, namun nyatanya tak digubris oleh Mufliha. Bahkan dari penyelidikan Rohjaya, ternyata istrinya itu juga berani check-in di hotel setelah meminta job pada seorang mucikari. Bak disambar petir, kabar itu membuat Rohjaya tak bisa lagi membendung emosinya. Puncaknya pada Rabu 7 Desember 2022 malam, ia sengaja mendatangi salah satu tempat hiburan malam yang berada di kota Cirebon, tempat istrinya bekerja. Dengan paksa ia menjemput istri mudanya itu agar ikut dengannya masuk mobil untuk diajak pulang ke rumah kediaman mereka yang berada di salah satu perumahan di daerah Cirebon. Sekitar pukul 2 dini hari, begitu mobil sudah memasuki perumahan tempat tinggal mereka. Sekitar 1 kilometer sebelum mobil sampai rumah, pertengkaran mereka semakin memanas.
Saat itulah pria 43 tahun itu menusuk leher korban dengan sebilah pisau yang ternyata sudah dibawanya ketika pergi menjemput sang istri ke tempat hiburan tadi. Setelah menyadari istrinya telah tewas, Roh Jaya menutupi tubuh wanita malang itu dengan beberapa helai baju miliknya dan selimut yang ada di mobil, lantas melajukan mobilnya ke arah Jakarta. Dalam pikiran pria itu, ia berniat membuang jasad korban di daerah Jakarta karena menurutnya lebih aman. Tapi sekitar pukul 3.40 dini hari, ketika melintas di Jalan Pantura, tepatnya sekitar SPBU Desa Mundusari, Kecamatan Pusanagara, Kabupaten Subang, pria itu melihat bangunan ruko kosong yang sepi. Seketika itu pula ia menghentikan mobilnya. Kemudian Roh Jaya menyiramkan solar yang dibawanya ke kain selimut yang membungkus tubuh korban, lalu membakarnya dengan tujuan untuk menghilangkan jejak perbuatannya. Pria itu berharap mobilnya juga akan benar-benar terbakar sehingga tidak ada yang mencurigai penyebab kematian istri mudanya itu. Dari pengakuan pria yang terpaksa dihadiahi timah panas itu, ia mengaku sangat kesal ketika mengetahui korban atau istrinya itu masih bekerja di tempat hiburan malam, bahkan diam-diam berani open BO. Karena cemburu dan emosi, ia lantas memiliki niat untuk menyingkirkan saja wanita yang sudah 5 tahun dinikahinya itu. Sementara itu dari penangkapan pelaku, polisi berhasil menyita beberapa barang bukti diantaranya. 1 unit mobil Daihatsu Ayla warna merah, bernomor E197RI, botol air mineral berisi solar, buku nikah, baju milik korban, baju milik pelaku, selimut, dan beberapa barang bukti lainnya. Namun pisau yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban tak berhasil ditemukan karena dari pengakuan pelaku sudah dibuangnya ketika dalam perjalanan. Atas perbuatannya tersebut, Roh Jaya dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Jungto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Jungto pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal hukuman penjara selama 20 tahun. 20 Juli 2023, Pengadilan Negeri Subang menjatuhkan vonis hukuman terhadap Roh Jaya alias Jaya dengan pidana penjara selama 18 tahun atas perbuatannya tersebut. Sekian kisah ini, sampai jumpa kapan-kapan lagi. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.